Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Kita ada lagi dalam saat teduh di hari ini, hari yang kedua di bulan Mei, bulan yang luar biasa, penuh kemurahan kebaikan Tuhan yang ajaib di hidup kita. Ya, jangan lupa untuk menghadiri seminar, saudara ya, ada seminar dengan Bapak Julianto besok. Saya berdoa kita semua dikuatkan Tuhan, setiap keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Bagaimana Bible Journey saudara? Kita ada di pembacaan di Mazmur 106 sampai 107. Tapi secara khusus kita mau lihat di Mazmur 106 saja saudara ya. Khususnya di ayat yang pertama dikatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan belajar mengenai kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis-habisnya. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal di hidup kita. Meskipun kita gagal setia dan kita gagal mengasihi Tuhan, tapi kasih setia Tuhan yang gak pernah gagal. Seperti Mazmur 106 ini saudara, ditulis oleh seorang Israel yang hidup dalam masa pembuangan. Dia sedang merenung akan keadaan bangsanya yang sedang dibuang oleh Tuhan karena pemberontakan dan kekerasan hati mereka, tegar tengkuknya mereka, saudara. Dia merenungkan bahwa meskipun dalam masa-masa pembuangan, kasih setia Tuhan itu kok tetap luar biasa ya. Nah, dalam Mazmur ini 106 ini kalau sudah perhatikan, di sini pemazmur sedang mengajak kembali pembaca untuk merenungkan, orang Israel merenungkan kembali perjalanan mereka.
Ayo coba belajar dari sejarah hidup masa lalumu. Coba lihat betapa Tuhan sayang, betapa Tuhan cinta, betapa Tuhan mengasihi kita. Dia coba ingat-ingat, coba kalian ingat bangsa Israel dulu. Ya, kalau saya perhatikan dalam ayat yang ke-6, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatanmu yang ajaib, tidak mengingat betapa banyaknya kasih setiamu Tuhan. Bahkan mereka memberontak di tepi laut terberal. Dia kembali mengingat bagaimana sejarah orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana tegar tengkuknya mereka, keras kepalanya mereka, bahkan sempat memberontak loh dari tepi laut terberal. Bahkan Tuhan buat mujizat di ayat 14, mereka begitu rakus di padang gurun, mencobai Allah di padang gurun, saudara. Wah, mereka berontak sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih roti dari surga, mana ada daging burung puyuh yang Tuhan kirim. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan ia mendatangkan wabah penyakit di antara mereka. Tuhan hukum mereka, tapi Tuhan gak pernah berhenti mengasihi mereka. Bahkan sempat mereka mau berontak terhadap Musa dan Harun karena mereka cemburu, saudara. Akhirnya apa? Ayat 17 bilang bumi terbuka dan menelan datan, ada api menyala di gerombolan mereka, saudara. Tapi mereka gak pernah berhenti, terus berontak sama Tuhan. Ayat 18, mereka buat anak lembu emas dan mereka menyembah anak lembu emas, saudara. Ada satu momen di ayat 23 juga, waktu Tuhan akan membinasakan mereka, Musa membela mereka. Dikatakan, maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Seandainya Musa orang pilihannya tidak menjadi pagar di hadapannya untuk mencegah amarahnya, memusnahkan mereka. Musa masih bela mereka, Tuhan kasihani. Bahkan menjelang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian pun, mereka masih menolak negeri itu. Mereka bilang, lebih baik kami mati di padang gurun ini saja. Wah, mereka raksasa. Di ayat 24 dikatakan mereka menolak negeri yang indah itu. Bahkan ayat 25 mereka menggerutu di kemahnya, saudara. Wah, ada banyak ayat-ayat berikutnya. Terus saya baca di Mazmur 106 ini. Bahkan mereka tetap mengeluh. Sampai akhirnya apa? Musa harus salah bertindak. Musa sembrono, saking Musa juga udah jengkel. Harusnya Musa hanya ngomong sama bukit batu. Musa pukul. Akhirnya apa? Musa nggak masuk dalam tanah perjanjian. Pemazmur 106 sedang membawa sebuah perenungan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Coba ingat, dulu nenek moyang kita pernah buat salah. Nenek moyang kita pernah berontak, pernah jahat sama Tuhan, keras kepala sama Tuhan. Tapi lihat, hari ini kasih setia Tuhan tetap baik buat kita semua. Jadi pemazmur yang ada dalam pembuangan mau kasih ingat kepada sahabat, keluarga, teman-teman yang orang-orang Israel. Hey, jangan mengeluh karena kamu dibuang hari ini. Coba ingat, ratusan tahun sebelumnya kita pernah berbuat hal yang sama. Tapi lihat, Tuhan tetap berkati kita. Tuhan tetap tolong kita. Kasih setia Tuhan gak pernah habis di hidup kita. Mazmur 106 adalah mazmur perenungan untuk mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Untuk melihat di balik ketegaran, kekerasan hati kita, pemberontakan kita meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Saudaraku, biar Mazmur 106 ini jadi perenungan kita. Mengingat kembali ada masa-masa di musim hidup kita. Saya tahu ada masa kadang-kadang kita berusaha untuk tinggalkan Tuhan. Kita gak mau doa lagi. Kita jenuh dengan pelayanan. Kita capek dengan ibadah. Kita merasa bahwa kok Tuhan gak adil sama hidup saya. Berapa kali kita menjauh daripada Tuhan, berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali kita bahkan sudah berhenti berdoa, sudah gak mau baca Alkitab lagi. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti sayang sama kita. Tuhan gak pernah berhenti menolong kita. Coba hitung-hitung berapa kali saudara sakit, Tuhan sembuhkan saudara. Berapa kali saudara ada di jalan yang terjal, jalan yang sulit, Tuhan menyertai saudara. Berapa kali saudara ada di ujung jalan udah gak ada pintu yang terbuka dan Tuhan buka pintu itu. Berapa kali momen di hidup saudara udah gak ada jalan tapi Tuhan buka jalan. Coba saudara renungkan kembali, ambil waktu teduh sejenak, ingat kebaikan Tuhan. Seperti sebuah lagu bilang, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya
Mari kita coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Di balik semua masalah, berapa banyak masalah yang sudah hadapi, semoga tahu lebih banyak kebaikan dan kasih setia Tuhan di hidup saudara. Sebab itu saya mengerti terkadang masa-masa ini sulit buat kita. Terkadang ada keadaan yang gak menyenangkan buat kita. Tapi percayalah saudaraku, kasih setia Tuhan itu gak pernah menyerah di hidup kita. Kasih setia Tuhan gak pernah habis di hidup kita. Dia terus mau tolong kita, dia terus mau jamah kita, dia terus mau berkati kita. Bahkan kalau kita terhilang sekalipun, maka dia tinggalkan 99 domba untuk cari yang satu. Bahkan kita habis meninggalkan dia pun, dengan masih bawa kandang babi sekalipun kita kembali kepada dia. Kasih setianya gak pernah menyerah buat hidup kita. Dia yang berlari merangkul kita, memberikan kasut, cincin dan jubah buat kita, menerima dan sayang sama kita. Itulah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Sebab itu saudaraku, mungkin hari ini engkau sedang ada di jalan yang jauh daripada Tuhan. Mungkin hari ini hatimu sedang keras. Mungkin hari ini engkau sudah hampir-hampir kehilangan pengharapan dan iman percayamu. Mari ingat kasih setia Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Mari ingat cintanya Tuhan. Tuhan pernah tolong saudara. Bahkan sampai hari ini Tuhan masih tolong saudara. Tuhan pernah sembuhkan saudara. Tuhan pernah angkat hidupmu. Mari ingat semuanya itu. Dan kembalilah pada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menyentuh hati saudara, Tuhan mengingatkan saudara, hadirat Roh Kudus sedang menjangkau hatimu hari ini. Jangan keraskan, kembali pada dia. Dan dia mau tolong, mau jamah hidup saudara. Tuhan berkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkati kami semua. Ada di antara kami yang sedang lemah, mulai menjauh daripada Tuhan. Biar kasih setia Tuhan menjamah kami kembali. Ingatkan kami kembali betapa sayangnya Tuhan, betapa cintanya Tuhan di hidup kami, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah. Jamah jemaat Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sedang mau kembali sama Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi. Berkati Tuhan. Kasih setia Tuhan menjamah setiap hati kami, dimanapun yang berada. Dalam nama Yesus. Bersyukur berdoa buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin dan firman Tuhan. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.